Kangche Tibetan Autonomous Prefecture. Ini saya perjalanan dari Kangting menuju Kangtingsian ya, jadi setingkat kecamatan atau kabupaten lah, menuju Sinlungsian, juga setingkat kecamatan ya, atau kabupaten lah, besar sekali sih. Itu tetap di Kangche Prefecture ya, Tibetan apa namanya, Autonomous Prefecture. Harga tiketnya 194 RMB. Perjalanannya bisa sampai 8 jam nih, karena jalan gunung banyak kan, jalan kecil. Nah, padahal cuma 300 km kalau nggak salah, atau 300 lebih lah nih. Nah, ini tiketnya 194 RMB dari Kangting ke Sinlung. Nah, ini makan siang dulu, istirahat, sekalian charger handphone. Benar saya duduknya di belakang, nah di tengah nanti di depan. Kalau di depan saya bisa buat video, nanti mau minta over promosi. Karena bentuk kabupatennya tidak stabil ya, sesuai dengan peta yang di awal saya tunjukkan itu. Jadi prefektur itu sebenarnya itu bukan, kalau di Tiongkok itu bukan setingkat kabupaten, prefektur itu keseluruhan, itu sebenarnya setingkat gubernur, tingkat provinsi kalau di itu ya, di Indonesia. Tapi kalau di Tiongkok itu prefektur keseluruhan itu dianggap kabupaten karena besar sekali, lebih besar dari provinsi Jawa Barat ya, gitu. Nah, ini dalam perjalanan ini kita melewati beberapa kabupaten lah sebutnya, seperti Yaqiang County. Nah, Yaqiang County ini kepadatan penduduknya hanya 7 jiwa per kilometer persegi. Nah, itu adalah satu dari 16 kabupaten yang ada di Kangche Prefecture. Salah satu aja tuh. Sedangkan ibu kota dari Kangche Prefecture itu adalah kota Kangting ya, yang sebelumnya saya ada buat videonya, itu cukup ramai di situ. Tapi di kotanya ya, kalau di sekitarnya sepi juga gitu. Dan kalau saya lihat memang orang Tibet ini ya, sudah berevolusi lebih dari ribuan tahun. Jadi napasnya itu, paru-parunya itu sudah beradaptasi dengan kadar oksigen yang lebih rendah. Kalau kita yang baru datang ke sini agak kaget ya, karena agak pusing-pusing, agak melayang gitu. Seperti yang saya sebutkan di awal gitu, ini cocok sekali kalau orang yang sudah jenuh atau sudah bosan dengan hiruk pikuk kota besar seperti kota Jakarta itu. Jadi satu rumah ke rumah lain itu jauh-jauh, dan di pegunungan ini, nah ini ada sapiyak tuh di jalanan. Di perjalanan ini hampir nggak ketemu rumah ya. Jadi satu ke satu rumah yang lain itu tetangganya jauh-jauh sekali. Dan jalan ini nggak bisa terlalu cepat karena ini jalan gunung berbelok-belok. Nah, ini ada di Kabupaten Lithang. Ya, karena bentuknya tidak beraturan, nanti masuk lagi ke Yaqiang County lagi gitu, bukan kotak-kotak gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini di Kangche Prefecture ya, cukup subur, biarpun tinggi ya. Itu sebelah kanan tuh sapiyak semua ya. Dan jumlah sapiyak itu lebih banyak daripada manusia di sini. Kalau kita lihat di daerah Lithang County ini ya,
hampir nggak ada pohon pinus atau pohon cemara, karena mungkin tidak cocok karena terlalu tinggi ya buat pohon pinus. Tapi ada beberapa pohon pinus yang bisa tumbuh sampai ketinggian 4.300 meter di atas permukaan laut. Tapi nggak semua pohon pinus, jadi pohon pinus tertentu. Kalau di Alaska di atas 3.000 meter itu hampir nggak ada pohon pinus. Binatang pun sangat sedikit. Tapi khusus untuk sapi yak ini memang mesti di dataran tinggi. Malah kalau di dataran rendah itu mereka kepanasan dan exhausted, jadi sakit. Pemandangannya sih luar biasa indah ya. Karena di daerah sini memang hampir nggak ada dataran rendahnya gitu. Hampir semuanya itu dataran tinggi. Dan perlu diingat ya, di Kanto Prefecture ini mayoritas penduduknya bukan suku Han, tapi suku Tibet ya. Yaitu sekitar 78% itu suku Tibet. Dan dari Kangtingxiang ke Xinlongxiang itu harus melewati 2 kabupaten juga ya, yaitu Kabupaten Yajiang sama Litang. Jaraknya 450 km, ditempuh sekitar 9 jam karena jalan gunung sama jalan desa ya. Nggak bisa cepet. Nah, di panjang jalan tuh ada beberapa tenda-tenda orang Tibet, di mana mereka yang menjagai sapi-sapi yak ini ya. Jadi kalau sore dikumpulkan gitu ya. Mereka juga tinggal di tenda-tenda itu, mungkin digaji. Terus perlu diketahui juga bahasa Tibet ini ada 20 lebih yang berbeda jenisnya. Jadi bahasa daerah yang orang sama-sama orang Tibet belum tentu paham. Kalau daerah ini yang terkenal di sini adalah bahasa Kams Tibet ya. Ada Amdo Tibet, ada Taufu, ada Capa, ada Tauhua, ada Minjak, ada Jarung, bahasa Tibet. Jadi Tibet yang di Kanto Prefecture sama Tibet yang di Provinsi Tibet, Xinjiang itu juga sama yang di Shangri-La itu bahasanya belum tentu sama. Dia pun sama-sama orang Tibet. Ini bisa dilihat itu jumlah sapi yak itu banyak sekali ya. Jauh melebihi jumlah manusia ya. Nah ini agak mendingan, tidak terlalu curam ya. Tadi sebelumnya itu curam sekali sampai dasarnya itu nggak kelihatan ya, saking curamnya gitu ya. Kalau jalanan sih di sini boleh dibilang termasuk mulus ya, biarpun jalan satu arah satu jalur ya. Jadi kalau mau lewatin itu harus hati-hati ya. Apalagi pegunungan yang belok-belok nggak kelihatan gitu. Nah ini daerahnya agak berbeda sedikit nih. Ini banyak pohon cemara ya. Jadi kalau orang kota jenuh tinggal di sini mungkin sebulan atau 2 bulan buat relax, cocok. Ini tempatnya untuk
menghilangkan jenuh atau bosen di kota besar ya. Tapi jangan sampai juga tinggal di sini kesepian nih, karena nggak ada tetangga, nggak ada orang yang diajak komunikasi ya. Memang benar-benar kepadatan penduduknya rendah sekali. Sebab kalau kita lihat itu Jakarta itu padatan penduduknya sampai 16.000 jiwa lebih per kilometer kuadrat. Dan yang paling ekstrem itu paling padat di dunia itu Manila ya. Manila itu kota yang paling kacau ya. Itu sampai 46.000 jiwa per kilometer persegi. Bahkan saya lihat ada yang tinggal di kuburan, ada yang tinggal di TPA, tempat pembuangan akhir ya. Jadi lebih parah dari Jakarta ya. Nah ini supirnya berhenti dulu sekalian cuci mobil karena udah kecapean juga ya. Setelah menempuh perjalanan total sekitar 7 sampai 8 jam ya. Istirahat dulu sekalian cuci mobil. Nah ini juga nggak bisa dibilang desa ya. Mungkin kumpulan dari rumah-rumah gitu. Dan jumlahnya juga tidak banyak gitu. Jadi kalau mau bilang Kance Prefecture itu Swiss von Kance boleh juga sih. Jadi pohon-pohonnya mirip seperti di Swiss yang terdiri banyak pegunungan. Nah kalau ini mungkin udah mendekati desa ya, karena lebih banyak rumahnya. Jarak rumah dan ke rumah itu lebih dekat lah gitu. Nah ciri khas orang Tibet rumahnya seperti itu ya, dindingnya dengan batu-batu gitu, dan jendelanya warna-warni, ciri khas dari Tibet ya, orang Tibet yang di Kance Prefecture ya. Kalau yang di provinsi Tibet Autonomous khusus ya, itu saya belum bisa pergi karena orang asing tidak diizinkan ke sana ya. Nah ini sekarang sudah masuk ke Xinglong County ya, jadi Xinglongxian kalau bahasa Mandarin. Ternyata Xinglongxian ini kabupaten termiskin di provinsi Sichuan ya. Kalau kita kan antara kabupaten, di atas kabupaten itu provinsi, tapi ini Kance Prefecture itu dibilang kabupaten. Saya baru sampai di Xinglongxian tanggal 22 Agustus 2025 dan ini termasuk panas ya, 22 derajat Celcius. Ini Xinglongxian ini tetap berada di Kance Tibetan Autonomous Prefecture. Ini disebutkan sebagai, saya nggak bisa ngomong kabupaten lah ya, sub district lah ya. Sub district paling miskin di provinsi Sichuan. Mayoritas orang Tibet di sini. Tetap masuk bagian dari Kance. Dari Kangting ke sini sekitar 9 jam naik mobil. Kalau jaraknya cuma 435 km, jadi lumayan capek karena jalan gunung. Habis jalan gunung terus jalan desa ya. Supirnya nggak bisa cepet-cepet, hanya 60 km per jam. Ini kalau di Xinglongxian nih, kota Xinglong ini termasuk pusatnya lah ini. Itu ada patung raja Mongol, yang dari Mongol yang disembah oleh orang-orang Tibet ya. Jadi kotanya nggak besar ya. Dan ini yang paling ramai termasuk yang paling ramai di Kabupaten Xinglong. Ini ada roda doa,
Tadi patung yang disembah sama orang Tibet nih. Ada juga toko-toko. Ini Shinlong Visitor Service Center. Ada juga restoran. Terus ada juga travel agent tadi barusan. Oh, itu patungnya tadi. Tapi travel agentnya ternyata tidak buka ya. Nah, inilah patung yang disembah, raja yang disembah menjadi dewa bagi orang Tibet. Tempatnya bersih Itu supermarket. Tapi kalau saya lihat sih orangnya nggak banyak. Karena total keseluruhan Kabupaten Shinlong itu cuma 5 jiwa per kilometer persegi. Dan ini yang paling ramainya. Bangunan Tibetnya masih kental juga ya sini. Kalau kita lihat infrastrukturnya sih jalannya cukup baik ya. Rapi. Terus ada hotel juga. Ada toko-toko, banyak tutup tokonya. Market. Tapi memang setelah makan siang mereka itu banyak yang istirahat. Aneh juga sini. Tokonya banyak tutup, baru restorannya pada tutup. Jam 6 sore. Pada tutup buka kembali mungkin sekitar jam 7 malam. Jadi mungkin karena pengunjungnya juga sepi ya. Ada salon juga, dan pemiliknya rupanya orang suku Han nih, jauh-jauh datang ke sini. Memang tamunya juga nggak banyak di sini. Habis makan siang dia istirahat restoran, jadi jam 7 malam, makanya dari cari makanan di situ semuanya tutup. Restoran, camping, kemudian warman, jauh, sushi, cikian wansang, cai kai, kalau buka lagi. Kotanya sih bersih ya, kancing ya. Rasa lu putih ya. Foto有见了ya. Jadi ini benar tempat solusi buat orang yang benar-benar sudah jenuh dengan ibu kota besar. Tapi kalau tinggal di sini jangan sampai kesepian. Ini kebenaran di tengah kotanya masih lumayan banyak orang, tapi kalau sudah masuk ke kampungnya, satu rumah ke rumah lain itu jauh-jauh, jadi benar-benar nggak ada komunikasi. Kalau mau menyendiri cocok sekali tempat ini gitu. Ini sungainya agak aneh ya, lebih tinggi dari dataran atau rumah-rumah ya. Ada yang rumah yang lantai 4, dindingnya nempel ke sungai. Berarti kalau dia meluap yang lantai satunya kelelap semua itu. Desainnya aneh juga nih. Rumahnya sampai ke atas ke gunung gitu ya. Inilah kota Shinlong atau Shinlong Sian, Kabupaten Shinlong dengan pusat ibu kotanya. Jadi terletak di provinsi Sichuan Barat ya, Tiongkok.